Sultan, sekaligus juga acara pelantikan pengurus Asklim Banten periode 2017-2022. Pada pagi ini kita punya 6 pembicara lokal dan juga 1 pembicara dari Turki, dan topik seminar workshop hari ini adalah Update on Modern Circumcision and Knowledge Sharing with Experience Circumcision Practices. Sebelum kita mulai rangkaian acara pagi ini, saya minta para peserta untuk bangkit berdiri. Kita akan buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipimpin oleh Dr. Eni Nuraini MS. Silakan, Dok. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Insisi ataupun salah satunya sirkumsisi untuk bisa lulus ilmu bedah. Nah, kemudian berkembang terus ini dokter-dokter yang ada di wilayah Tangerang khususnya maupun di luar wilayah untuk bisa mengembangkan dan berbagi sehingga kompetensi atau pangsa pasar khitan ini bisa untuk klinik khususnya untuk dokter, karena untuk berdiri sebuah klinik minimal harus 2 dokter. Intinya adalah dasarnya seorang dokter, ya kan. Kemudian juga untuk dokter untuk bikin rumah sunat menurut saya juga harus ada SIP dokter. Jadi saya lihat sendiri atau saya alami sendiri bahwa pangsa sunat ini ternyata cukup besar dan saat ini mungkin masih dipegang oleh praktisi, mantri ataupun malah dukun sunat. Jadi ini gunjang ganjing juga masalah BPJS ini. Mungkin kalau teman-teman praktisi klinik juga atau mungkin yang dokter sebagai BPJS ini hanya berantem cari peserta. Kemudian juga ini kita protes BPJS nggak naik kapitasi. Mungkin inilah cara kita bagaimana bersurvive, ya kan. Mungkin ada peserta kita mungkin ada 10.000 atau 5.000. Bagaimana ini ada pangsa pasar untuk anak-anak, mungkin saya rasa cukup luas. Nah, untuk bisa kita lakukan sebuah tindakan dan ini tidak dijamin BPJS. Jadi inilah mungkin sebagai income kita untuk pendapat kita sebagai seorang dokter untuk meningkatkan kompetensi untuk teknik kita. Jadi dengan dasar itu makanya ini saya bertemu Dr. Ono, kebetulan Asosiasi Klinik Kota Tangerang, kemudian beliau Ketua Asdoki, sehingga acara ini bisa terselenggara. Dan alhamdulillah 71 peserta dari seluruh wilayah ada. Alhamdulillah, tepuk tangan. Alhamdulillah pokoknya tidak nombok hari ini ya, dokter. Apalagi pembicaraan ini dari Turki, jadi semua penting berjalan, semua berbagi ilmu ke depan. Bangsa kita ini syukur kita harus bisa kuasai, kita ambil, ya kan, minimal untuk klinik dan untuk dokter-dokter yang mungkin tersebar di wilayah Nusantara.
Demikian dari saya. Terima kasih semuanya. Saya aturkan rekan-rekan semua yang sudah bisa hadir di acara ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa dapat ilmu dan bisa buka rumah khitan di masing-masing. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sigi. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua PDUI Banten diwakili oleh Dr. Yuyun Gerahmawati. Silakan Dr. Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua ID Wilayah Banten atau yang mewakili, yang terhormat Ketua PDUI Cabang Banten atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Asosiasi Klinik Cabang Banten Dr. Ahmad, yang terhormat Ketua Asdoki Banten Dr. Ono Asdoki. Kemudian yang terhormat para pembicara yang sudah datang dari kemarin dan para peserta yang saya cintai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa berkumpul dalam acara workshop khitan yang sudah dimulai dari kemarin, di mana dari seluruh Indonesia kayaknya ya datang ke sini. Terima kasih. Di hari ini kita adalah merupakan hari kedua ini terselenggara acara kepedulian kami dari PDUI dengan kerjasama dengan Asosiasi Klinik dan Asdoki untuk menambah pengetahuan para dokter umum, karena di zaman JKN seperti sekarang ini ternyata kita harganya sangat murah untuk terutama PDUI, walaupun mungkin di Asdoki di Khitan ini bukan hanya pemiliknya bukan hanya dokter umum, tapi juga banyak spesialis yang bergabung di sana. Jadi untuk ke depan PDUI mungkin kerjasama juga dengan spesialis kolegium yang lain. Kita akan mengadakan juga workshop-workshop untuk menambah keterampilan, bukan hanya kita tapi USG, terus banyak hal yang memang nanti ke depan akan untuk banyak kompetensi yang dari spesialis yang harus dilimpahkan ke dokter umum. Nah, kesempatan itu harus kita ambil karena zaman terus maju, kita tidak boleh ketinggalan. Bukan hanya jangan sampai kita hanya stagnan di dokter umum, tapi kita harus menambah pengetahuan sebentar lagi, karena akan dari ASEAN akan masuk dokter, bahkan mungkin dia sudah bisa berpraktek karena sekarang masih baru bisa sharing ilmu, tapi ke depan dia akan diberikan itu. Untuk itu kita harus bersiap sebagai dokter umum, jangan hanya bertahan, bagaimana kita juga harus bisa, kalau perlu kita juga mengintervensi ke negara-negara lain. Dan Asdoki sudah ya, sudah ke ASEAN bahkan ke Cina. Ya, terima kasih kepada Asdoki yang sudah memberikan ilmunya, yang bisa kerjasama dengan kami. Dengan demikian, selamat berseminar dan workshop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sambutan selanjutnya, sambutan dari Ketua ID Cabang Tangerang yang diwakili oleh Sekretaris ID Cabang Tangerang, Dr. Zaki Zamzami Mazid Mars MKes A3N. Silakan Dr. Zaki. Yang terhormat Ketua ID Wilayah Banten atau yang mewakili, yang terhormat Ketua PDUI Cabang Banten atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Asosiasi Klinik Cabang Banten Dr. Ahmad, yang terhormat Ketua Asdoki Banten Dr. Ono Asdoki. Kemudian yang terhormat para pembicara yang sudah datang dari kemarin dan para peserta yang saya cintai.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa berkumpul dalam acara workshop kita yang sudah dimulai dari kemarin, di mana dari seluruh Indonesia kayaknya ya datang ke sini. Terima kasih. Di hari ini kita adalah merupakan hari kedua ini terselenggara acara kepedulian kami dari PDUI dengan kerjasama dengan Asosiasi Klinik dan ASDOPI untuk menambah pengetahuan para dokter umum, karena di zaman JKN seperti sekarang ini ternyata kita harganya sangat murah untuk terutama PDUI, walaupun mungkin di ASDOPI di kita ini bukan hanya peminatnya bukan hanya dokter umum, tapi juga banyak spesialis yang bergabung di sana. Jadi untuk ke depan PDUI mungkin kerjasama juga dengan spesialis kolegium yang lain. Kita akan mengadakan juga workshop untuk menambah keterampilan, bukan hanya kita tapi USG, terus banyak hal yang memang nanti ke depan akan untuk banyak kompetensi yang dari spesialis yang harus dilimpahkan ke dokter umum. Nah, kesempatan itu harus kita ambil karena zaman terus maju, kita tidak boleh ketinggalan. Bukan hanya jangan sampai kita hanya stagnan di dokter umum, tapi kita harus menambah pengetahuan sebentar lagi, karena akan dari ASEAN akan masuk dokter, bahkan mungkin dia sudah bisa berpraktek karena sekarang masih baru bisa sharing ilmu, tapi ke depan dia akan diberikan itu. Untuk itu kita harus siap sebagai dokter umum, jangan hanya bertahan, bagaimana kita juga harus bisa, kalau perlu kita juga mengintervensi ke negara-negara lain. Dan ASDOPI sudah ya, sudah ke ASEAN, bahkan ke Cina. Ya, terima kasih kepada ASDOPI yang sudah memberikan ilmunya, yang bisa kerjasama dengan kami. Dengan demikian, selamat berseminar dan workshop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sambutan selanjutnya, sambutan dari Ketua ID Cabang Tangerang yang diwakili oleh Sekretaris ID Cabang Tangerang, Dr. Zaki Zamzami Mazid Mars MKes A3M. Silakan Dr. Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PDUI Banten atau yang wakilnya, yang saya hormati Ketua ASDOPI Banten yaitu Dr. Ahmad, yang saya hormati Ketua ASDOPI Dr. Darsono. Jadi mungkin saya ralat ya, Dr. Darsono ini Ketua ASDOPI, bukan Banten, ASDOPI seluruh Indonesia. Luar biasa di Banten ya, kita tepuk tangan. Yang saya hormati para pembicara seminar kita hari ini, Dr. Haji dan yang lainnya. Yang saya hormati juga para panitia, para peserta, dan yang tidak lupa saya hormati yaitu Ketua Pelaksana Dr. Sigit Nugraha. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita dapat bertemu, berkumpul pada acara workshop, seminar dan workshop kita yang diselenggarakan terutama oleh PDUI ya, kerjasama dengan ASDOPI. Mungkin ini acara workshop pertama di Banten yang diselenggarakan oleh PDUI. Sebelumnya memang yang kita ketahui dari ID Tangerang. Perlu saya konfirmasi, mohon izin, tadi belum saya sampaikan, saya mungkin mewakili dalam hal ini dari ID Tangerang, dan terkait dari ID sendiri mungkin saya juga mewakili ID Banten. Salam hormat dari Ketua ID Banten dan Ketua Cabang Tangerang karena belum bisa hadir pada acara hari ini karena kebetulan juga ada acara lainnya. Jadi kalau untuk workshop kita sendiri mungkin di Tangerang ini, di Banten, ini yang pertama yang saya lakukan. Sebelumnya emang telah dilaksanakan workshop kita yang dilaksanakan oleh ASDOPI sendiri, dan saya cukup banyak yang saya tahu beberapa bulan yang lalu. Pada bulan Dr. Dasana terbentuknya ASDOPI bulan Mei ya, dan saya cukup banyak, dan selanjutnya bersama dengan PDUI dan dengan ASLIN. Dan mungkin saya ucapkan selamat
kepada Aslim Banten yang hari ini mau dilantik. Tadi saya ucapkan selamat untuk acara Sinar dan Waktu hari ini. Semoga diberi kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zaki. Sambutan yang terakhir sekaligus juga untuk membuka acara adalah sambutan dari Ketua Asklim Banten Dr. Rahmat Fitriadi MS. Silakan Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati tentunya Ketua Astrofi Indonesia. Selamat datang dalam sini. Selanjutnya ada sahabat saya Provinsi Wakil Ketua Aslim Provinsi Banten, ada Dr. Nino, Dr. Zaki, dan tentunya sahabat-sahabat yang ada Dr. Rio, saya ada Dr. Andri tadi, dan tentunya semua sahabat-sahabat sejawat untuk pengurusan baik itu PDUI, Aslim, Astrofi, dan IDI. Pada pagi hari ini tentunya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia dari Allah sehingga kita bisa bersilaturahmi di sini. Dan kalau saya lihat di sini apa yang disampaikan sama Dr. Subi tadi luar biasa, dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah kita kumpul di sini. Tentunya dengan satu niat bagaimana kita bisa menjalankan profesi ini menjadi sebuah yang lebih baik lagi, baik dari sekarang maupun di masa yang akan datang. Dan acara ini juga nanti akan diselenggarakan pelantikan pengurus Aslim Provinsi Banten. Alhamdulillah saya ditunjuk oleh teman-teman menjadi Ketua Aslim Provinsi Banten, dan ya makasih. Nanti kira-kira setelah agak siang nanti tentunya, dan akan dilantik oleh pengurus pusat nanti dari Jakarta yang insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Dan tentunya saya sangat berterima kasih sekali, pertama mewakili semua teman-teman di Aslim atas penyelenggaraan acara ini. Karena bagi kami di Aslim dengan tantangan, sebenarnya bukan tantangan, sekarang itu adalah peluang buat kita. Sebenarnya Aslim sudah bersurat beberapa kali ke Gubernur Provinsi Banten Pak Wahidin, melakukan audiensi dengan beberapa teman-teman dinas kesehatan dan audiensi dengan BPJS pusat untuk bagaimana klinik-klinik kita ini bisa berkembang lebih baik. Karena memang kita lihat dan sistem kesehatan nasional kita, jadi ada dua program pemerintah itu yang sebenarnya harus dipenuhi. Satu adalah public goods dan satu lagi adalah private goods. Artinya kalau klinik ini diberikan suatu pemberdayaan lebih baik, tentu insya Allah teman-teman akan berkembang. Kita semua akan berkembang. Namun barangkali situasi sekarang ini belum berpihak kepada kita. Jadi memang strategi yang kami lakukan adalah baik itu negosiasi, melakukan diplomasi, dan malahan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita di dalam informal, bagaimana kita mendapatkan mendekati secara personal. Tapi kembali lagi, alhamdulillah yang sudah kita lakukan itu sekurang-kurangnya mengingatkan kepada pengatur, regulator, dan juga operator itu BPJS itu mengingatkan bahwasanya kita berupaya supaya klinik kita ini dan dokter kita dan semua yang bernaungan itu bisa lebih sejahtera, bisa lebih diberdayakan. Insya Allah mudah-mudahan dengan kerjasama kita ini memang strateginya adalah kita harus kerjasama. Kalau kita maju sendiri-sendiri itu taktik dari dulu zaman Belanda. Jadi taktik pecah belah itu bisa menentukan sebuah peperangan yang besar. Jadi kalau sekarang ini, kayak tadi kebetulan saya juga di pengurusan di pusat di bagian JKN, kami sering rapat di pusat dan kami sering melakukan informasi dengan beberapa baik itu legislasi maupun eksekutif dan juga BPJS. Kembali lagi, jadi alhamdulillah sekarang itu kita sudah semakin bersatu. Yang penting adalah kita yang tanggung satu kepentingan. Kepentingan kita itu bagaimana JKN ini berjalan dengan semestinya. Dan dengan begitu
adanya organisasi yang ada mendukung ini semua tentunya memberikan kemaslahatan buat kita semua. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah, nah di dalam kepengurusan Asklin sendiri ini seperti saya juga PNS di Kabupaten Serang. Dengan kesibukan saya juga PBID, ya katanya lulu lagi gitu ya. Dan saya juga BP2 di Badan Pembelaan Anggota di ID wilayah Banten. Dan tentunya kita harus berbagi tugas, harus berbagi waktu. Gunanya apa? Saling mendukung. Jadi di antara teman-teman ada yang memang bisa mengisikan waktunya di full, ya silakan. Ada dengan teman-teman bisa mengisikan komponen untuk jejaringnya, lakukan. Karena memang itu yang harus kita lakukan, bagaimana kita membuat suatu jejaring network supaya tujuan kita ini bisa menjadi lebih baik dan bisa lebih mudah untuk mencapai. Jadi itu saja, selamat mengikuti seminar ini dan narasumber yang sudah datang, baik itu dari Turki, dari kita sendiri. Tentunya saya sangat berterima kasih, terutama mewakili kami yang ada di klinik seprovinsi Banten dan anggota kita yang hadir di sini dan teman-teman yang mungkin belum bergabung di Asklin, silahkan bergabung di Asklin di masing-masing cabang ya. Dan sekali lagi saya tentunya mengucapkan selamat kepada panitia dan sama-sama kita nanti membaca basmalah supaya nanti acara ini lebih baik dan berkah dan kita pulang dalam keadaan punya sesuatu yang lebih baik untuk menjalankan profesi kita. Sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seminar dan workshop sirkumsisi terkini dinyatakan dibuka setelah Mengenalkan pembukaan acara pagi ini, saya panggilkan Pak Yayas untuk memimpin doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa ini dengan cara Islam bagi yang menurut keyakinan masing-masing. Mari bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kamiyan bagi li jalali wa zikar karimu alim sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syaikaratil maut wan najata minan nar wa 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menikmati coffee break di luar, dan kalau mau pergi ke kamar kecil ada di ujung sebelah sana, dan silakan kembali lagi ke tempat ini jam 9:20 kita akan mulai dengan sesi. Oh iya, jam 10:20 ya dok ya. Sekarang sudah jam 10:15. Baik, 10:15 ya dok ya, kita mulai sesi pertama. Silakan dok. Waktu. Baik, kita akan mulai sesi pertama seminar hari ini. Saya serahkan kepada moderator di sesi pertama, Dr. Zaki Zamzam. Silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta seminar dan workshop yang terhormat. Baik, mari kita mulai sesi 1 dari workshop ini. Pemateri kita yang pertama yaitu Dr. Muhammad Abdi Pratikno, SPB, SPBA, cukup banyak gelarnya, kayak gitu mungkin nambah lagi, udah aja berapa lagi. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1967, pendidikan FKU bedah anak UI tahun 2009 sampai tahun 2011. Pekerjaan dokter bedah full timer masuk swasta di Tangerang. Beliau juga spesialis teknik advisory sinetron 2017 sampai sekarang, dan beliau juga sebagai penasihat di Asdoki ya, Dr. Haji ya. Beliau akan
membawakan materi review struktur sisi lagi dan salah sejahtera teman-teman sekalian. Saya akan berbicara mengenai review atau overview secara umum struktur sisi. Karena nanti untuk detailnya mungkin nanti ada beberapa pelajaran berikutnya akan menjelaskan mengenai alat masing-masing tersebut. Slide please. Next slide. Udah ini. Jadi per definisi ini circumcision itu berasal dari kata yang circumferential, artinya muter, excision, yang dieksisi dengan cara muter. Kita potongnya berputar, betul kan batang penis kan berputar ya. Terus kemudian ini adalah suatu prosedur bedah terbanyak dilakukan di dunia. Namanya barzel. Barzel itu yang buat ngalangin, yang di atas ada pointer nggak? Sorry. Oke. Barzel itu yang buat ngalangin alat ini, yang atas, yang bawah tuh Ismail tuh pisaunya. Ini buat ngalangin klaim supaya nggak kena. Jadi profesinya dipelorotin di lubang yang tengah, terus kemudian ditarik persis kayak alat Mogen Clamp. Ini Mogen Clamp inspirasi dari sini. Terus kemudian, terus kemudian mulai era medis. Kalau kemarin tuh yang awal dari saya terang itu era-era religius. Dan si era medicine dimulai dari seorang namanya Sir Frederick Treves, ini orang Prancis. Dia meletakkan cornerstone, poin-poin yang terpenting dari sirkumsisi yang sampai sekarang masih digunakan. Poin-poin yang terpenting dari sirkumsisi digunakan di dunia modern. Pertama yaitu dia motongnya dengan menggunakan gunting. Kedua dia bilang, menurut kata si Treves ini, frenulum harus diligasi. Kalau karena ada risiko perdarahan, ini masih pegang sampai sekarang. Terus kemudian jahitannya interrupter, dia nggak ngandelin jujur itu. Dan ini memang yang kita tahu di dunia medis juga semua interrupted, jahitannya satu-satu, nggak running suture. Terus kemudian dia bilang bahwa ion yang dalam harus dibuang seoptimal mungkin. Ini mungkin konsekuensinya ntar kalau nggak dibuang dengan betul, habis disunat kayak nggak disunat lagi. Kita sekarang lihat untuk pasien-pasien dipotong secara gilotin, tarik, potong, itu seringkali masih panjang kan mukosanya. Makanya dia bilang ini inner torsion penting sekali nih. Meskipun nanti di kemudian hari secara medis ditemukan bahwa mukosa ini ya banyak reseptor dari HIV, sehingga supaya sirkumsisi tadi bernilai medis, artinya bisa menekan angka HIV, dia mukosanya harus dibuang sebanyak mungkin. Tapi dikasih line saya kira-kira 3 mili sampai 5 mili paling besar. Nggak boleh banyak-banyak, karena kan tujuan medis sirkumsisi untuk proteksi HIV-nya kurang baik, kurang optimal. Jadi mukosa itu penting untuk dibuang seoptimal mungkin. Terus kemudian di Grossman, mundur ya kamu. Jadi kemudian Grossman mengatakan kita harus hati-hati memotong sesuatu yang nggak diklaim dulu. Jadi disarankan sama dia jangan potong dulu, sebelum dipotong diklaim dulu. Untuk tujuannya supaya perdarahannya lebih sedikit. Karena dengan diklaim itu dia bukan hanya vasokonstriktif, tapi untuk pembuluh darah kecil dia diremukkan. Seperti kita kalau mau jam 12 sebelum kita potong kita crashing dulu. Nah kemudian doyan dia membuat alat namanya crusher untuk meremuk tuh. Nah ini doyan crusher nih. Ini dia sebelum dipotong sama dia di-crush dulu, diremukin. Ini diremukin baru dia digunting. Digunting di daerah remuk begini. Ini juga di-crush dulu baru dia. Ini penemuan si doyan yang nemu. Nah ini kemudian Moscovitz menemukan tahun 1920. Ini sirkumsisi fosil. Ini kurang lebih lensa masuk sini, terus kemudian di antara lubang ini satu yang atas sama bawah dibalik rebusiumnya, dikeras dulu baru dipotong. Paham kali, kebayang ya? Nah kayak gini. Cuma problematiknya kalau penisnya agak gede itu katanya agak susah, nggak maksimal gitu ngejepitnya. Itu aja. Era ini ditinggalin. Tapi ini masuk dalam sejarah. Nah ini Harris Clamp dia bikin tahun ini. Nah ini
Jadi ini persis kayak forceps guide. Jadi yang atas buat ngeklem, kemudian satu lagi ada gunting, di mana gunting itu memotong distal dari klemnya. Ini sama aja kayak kita biasa itu yang ngerjain, yang kayak gilotin. Next. Nah ini kemudian Winkleman menemukan bahwa yang proteksi tadi itu klien sudah terproteksi dengan baik, sehingga dia menemukan klien tertentu nih. Nih si Winkleman bikin klien. Gompo juga tahun 1939 sampai tahun segini. Nah kemudian mulai timbul pada tahun 1950-an mereka menemukan bahwa alat-alat yang reuse kayak gini cukup problematik karena ada hukumnya wear tear.